sebelum kita ngebahas identitas trigonometri, uh, gimana kalau kita review dulu apa aja fungsi-fungsi trigonometri yang kita udah dapat dan semoga hafal ya. Oke, ini adalah sin, cos, dan tangen. Sudutnya besarnya theta, sin theta, cos theta, dan tangen theta. Apa itu sin? Sin itu adalah demi. Oke, demi. Cos itu adalah sami, dan tangen itu adalah desa. Oke, cukup. Nah, sekarang kalau kita punya segitiga siku-siku, let's say sudut tetanya itu ada di sini. Sudut tetanya itu ada di sini. Dan sisi depannya ini kita namain A. Sisi depannya ini kita namain A. Sisi sampingnya ini kita namain B, dan hipotenus atau sisi miringnya itu kita namain C. Berarti kita tahu bahwa rumus Pitagoras kayak gimana? Teorema Pitagoras. Oke. Teorema Pitagoras kayak gini ya. Sisi miring dikuadratin itu sama aja kayak sisi lainnya juga dikuadratin. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, sekarang kita main-main sedikit pada rumus Pitagoras ini, maka akan kita dapat kayak gimana gitu hasilnya. Oke, cek ya. Nah, gimana kalau semuanya ini kita bagi sama C kuadrat? Kita bagi sama C kuadrat, kita bagi sama C kuadrat. Oke, jadinya gini ya. C kuadrat per C kuadrat itu sama dengan A kuadrat per C kuadrat ditambah sama B kuadrat per C kuadrat. Maka C kuadrat dibagi C kuadrat itu adalah 1. Nah, A per C, atau kita bisa tulis kayak gini ya, A per C itu sama-sama dikuadratin ditambah sama B per C juga sama-sama dikuadratin, kita bakal dapat apa? A per C ini apa? A per C, depan per miring. Depan per miring, oh itu ternyata sinus. Kita bisa ganti dong jadi sinus theta kuadrat plus B per C. B per C, oh ini sama aja kayak kosinus, samping dibagi miring. Itu sama aja kayak cos theta. Iya, jangan lupa dikuadratin. Itu sama dengan 1. Berarti kita dapat identitas trigonometri kita adalah sin kuadrat theta. Oke, nulisnya kalau sin theta dikuadratin itu kayak gini ya, sin kuadrat theta, bukan ini, bukan nulisnya kayak gini nih, sin theta kuadrat. Oh enggak, ini salah. Oke. Kalau gitu sin theta kuadrat ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita main-main lagi sama ini. Gimana kalau semuanya ini kita bagi sama, kita ganti warnanya, kita bagi sama cos kuadrat theta. Kita bagi sama cos kuadrat theta. Maka jadinya kayak gimana? Oke, ini kita bisa tulis kayak gini, berarti sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, kita turun sedikit ke bawah. Sin per cos, ini bisa kita tulis jadi kayak gini, sin per cos. Jangan lupa tetanya tuh dikuadratin, sama aja kayak gini kan. Nah, ditambah sama cos per cos itu apa? Iya, 1. Itu sama dengan 1/, cos di cos theta dikuadratin. Ya, kita nulisnya bisa kayak gini. Nah, kayaknya saya udah pernah ngajarin ya, sin per cos itu adalah tangen. Oke. Tangen theta, ya nggak? Tangen kuadrat theta. Oke. Ditambah 1 sama dengan 1/, cos. Nah, kita ketemu nih sama perbandingan trigonometri yang lainnya. Kita tahu bahwa demi, kalau sin itu adalah demi. Demi. Sin theta ya, sin theta itu sama dengan demi. Sementara cos theta itu sama dengan sami, samping per miring. Sementara tangen theta itu adalah apa? Desa. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya punya rasio lain, misalnya mide, miring per depan, itu apa namanya? Oh, itu sama aja kayak sepersin ya. Ini sama aja kayak persin theta. Nah, kita punya nama baru untuk ini. Untuk ini, rasio yang ini, kita kasih nama dia adalah kosekan. Nah, kosekan
theta. Kalau misalnya misa, berarti misa itu berarti seperkos ya. Seperkos theta. Kalau seperkos theta itu nama lainnya adalah sekan theta. Dan kalau tangan adalah samping per desa. Berarti sepertan itu sama aja kayak samping per depan. Oke. Samping per depan itu adalah kita kenal namanya kotangan theta. Oke. Berarti kalau gitu seperkos ini apa? Seperkos ini dong. Iya, seperkos ini adalah sekan. Dan ini adalah sekan kuadrat theta. Oke. Coba kita belajar dari soal, mungkin jadi lebih jelas. Tadi kita punya identitas trigonometri yang pertama gimana? Ya, kita ganti warnanya dulu mungkin. Jadi warna ini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Kalau misalnya kita tahu, kita punya soal terus dikasih soal gini. Saya tahu nih, sin theta itu sama dengan setengah. Sekarang pengen tahu berapa sih cos theta-nya. Nah loh, gimana cara nyarinya? Ya gampang, kita kan tahu identitas trigonometri yang ini. Ya udah, kita cari aja. Nah, kalau sin theta itu adalah setengah, berarti di sini kita bisa ganti. Ini nulisnya bisa aja kayak gini kan. Sin theta dikuadratin. Atau bisa aja kita turunin langsung. Setengah kuadrat itu ditambah cos. Ini kita turunin langsung ya. Cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Kita kurang kedua ruasnya sama setengah kuadrat. Itu jadi berapa? Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 min 1 per 2 dikuadratin. Iya, di sini jelas. Oke. Kalau kayak gitu berarti gimana cos kuadrat theta-nya? Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 min 1/4. Oke. Berarti turunin lagi. Berarti cos kuadrat theta itu sama dengan berapa? 3/4. Nah, berarti cos theta-nya itu adalah akar dari 3 per akar dari 4. Itu sama aja kayak akar 3/2. Oke. Sekarang kita udah tahu identitas trigonometri tadi. Oke, coba kita review semuanya. Ya, review semuanya. Kita punya identitas yang pertama itu gimana? Oke, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Yang kedua kita punya adalah tangen kuadrat theta plus 1 itu sama dengan tadi apa? Seperkos adalah sekan. Sekan apa? Sekan kuadrat theta. Dan kita punya beberapa rasio baru pada trigonometri itu apa aja? Sepersin theta, seper cos theta, dan seper apa? Tangen theta, sepertan theta. Oke, sepersin itu apa? Sepersin itu adalah kosekan theta. Seperkos adalah sekan theta. Ini adalah kotangen theta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.